Ada satu pulau di tengah Samudra Hindia yang saking rahasianya dia nggak ada di peta penerbangan sipil manapun, yaitu pangkalan militer gabungan AS dan Inggris, dan nggak ada penerbangan komersial yang boleh lewat di atasnya. Dan sejak 2014, jutaan orang percaya MH370 mendarat di situ. Gue nggak akan bilang ini benar, tapi gue juga nggak akan bilang ini omong kosong tanpa gue bedah dulu kenapa orang-orang bisa sampai percaya sekuat itu. Karena bagian paling menarik dari teori ini bukan soal pesawatnya, tapi soal kenapa otak manusia butuh percaya ini. Buat lo yang udah nonton video gue sebelumnya soal MH370 pasti tahu kronologinya, yaitu pesawat hilang kontak, berbelok arah, terbang 7 jam lagi sebelum sinyal terakhirnya nunjukin dia ada di selatan Samudra Hindia. Nah, selatan Samudra Hindia itu wilayah yang luasnya nyaris nggak kebayang. Kosong gitu, nggak ada apa-apa, dan di titik itu otak kita tuh mulai kerja lembur. Soalnya kita tuh paling nggak tahan sama sesuatu yang gantung, rasanya pengen ada penutupnya gitu loh, apapun itu, daripada terus-terusan nggak tahu. Dan kebetulan nggak jauh dari area pencarian itu ada satu pulau yang emang beneran ada, beneran rahasia, dan beneran punya landasan pacu militer sepanjang lebih dari 3 km, namanya Diego Garcia. Diego Garcia ini pulau atol kecil yang disewakan Inggris ke militer Amerika, dipakai buat pengisian bahan bakar pesawat pengebom jarak jauh, dan saking tertutupnya pulau ini, penduduk asli di sana, orang Chagos, bahkan dipindahin paksa tahun 60-70-an tuh biar pulau ini tuh bisa jadi pangkalan militer yang murni. Jadi kalau lo mikir tempat paling rahasia buat nyembunyiin sesuatu di tengah Samudra Hindia, ya ini kandidat yang paling masuk akal secara imajinasi. Terus muncul laporan dari salah satu media Inggris yang bilang katanya Kapten Zahari itu pernah latihan simulator di rumahnya buat mendarat di landasan-landasan pendek di kawasan Samudra Hindia, termasuk Diego Garcia. Ini yang bikin gue paham kenapa teori ini nempel di kepala orang, karena ada nama tempat yang spesifik, ada laporan investigasi yang kedengerannya tuh kayak fakta. Tapi ini bagian yang penting banget, dan gue gak mau lo cuma denger versi serunya doang. Laporan soal simulator itu awalnya muncul dari salah satu tabloid Inggris tanpa sumber yang jelas. Terus pas FBI yang beneran pegang barang buktinya langsung cek isi simulatornya, hasilnya tuh bersih, gak ada apa-apa. FBI sendiri bilang laporan soal latihan mendarat di Diego Garcia itu gak jelas dasarnya, atau emang diumpetin ya gue gak tahu juga. Terus soal data satelit yang jadi argumen utama pendukung teori ini, katanya nunjukin pesawatnya terbang ke barat laut ke arah Diego Garcia, bukan ke selatan. Tapi analisis resmi dari Inmarsat yang justru punya data mentahnya itu nunjukin tuh arah sebaliknya. Pesawat itu ngikutin busur yang ngarah ke selatan gitu, jauh dari Diego Garcia. Dan ini yang jadi dasar kenapa semua pencarian bertahun-tahun ini fokus ke selatan, bukan ke pulau itu. Dan yang paling ngena buat gue, kalau pesawat itu beneran mendarat di pangkalan militer paling dijaga ketat sedunia, berarti dua negara gede ini berhasil nyembunyiin 239 orang, termasuk lebih dari 150 warga negara Tiongkok selama 12 tahun tanpa ada satu orang pun yang kelepasan ngomong, nggak ada yang bocor ke media, nggak ada dokumen yang kecolongan, dan nggak ada apapun. Bukan berarti pemerintah nggak pernah nutup-nutupin sesuatu, tapi buat nutupin sesuatu sebesar itu, selama itu rapi banget, dan itu susah banget kejadian beneran. Ini bagian yang justru bikin gue paling mikir, karena buat sebagian keluarga korban, teori Diego Garcia ini walau nggak berdasar, itu ngasih sesuatu yang teori pesawat jatuh ke laut nggak bisa kasih, yaitu harapan. Kalau pesawatnya mendarat, itu artinya ada kemungkinan gitu, walau kecil banget, kemungkinan orang yang mereka sayang tuh masih hidup. Sementara kalau jatuh ke Samudra Hindia yang paling terpencil di bumi, itu artinya nggak ada apa-apa lagi yang bisa diharapin. Gue nggak nyalain siapapun yang milih percaya versi yang masih nyisain harapan, itu manusiawi banget, dan bagian dari kerjaan gue di sini juga buat jujur sama lo, sepahit apapun itu. Jadi sejauh bukti yang ada sampai hari ini, teori Diego Garcia ini menarik buat dibahas, tapi nggak didukung data. Bukti paling kuat tuh masih ngarah ke tempat yang jauh lebih sepi, jauh lebih kelam, yaitu dasar Samudra Hindia bagian selatan, di mana Ocean Infinity tuh masih nyari sampai sekarang. Tapi gue kepikiran satu hal, teori-teori kayak gini, Diego Garcia, alien, apapun itu, sebenarnya bukan cuma soal MH370. Itu soal gimana kita nyari cara buat nerima sesuatu yang nggak bisa kita jelasin. Kita lebih milih cerita yang ada jahat-jahatnya, ada dalangnya, daripada nerima kenyataan yang lebih sederhana gitu, tapi lebih nyakitin. Yaitu kadang sesuatu yang besar bisa aja cuma hilang, gitu aja tanpa alasan yang masuk akal. Dan buat sebagian orang, itu jauh lebih nyeremin dibandingin teori konspirasi manapun.
Kalau lo suka gimana channel ini gali kasus sampai ke akar-akarnya, nggak cuma nerima teori mentah-mentah, dukung terus lewat Saweria, link di bio, gue Hani, ini Ruang Hani, sampai ketemu di cerita berikutnya.